Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Puji dan syukur tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim dari kitab beliau yang berjudul Khutuwat ila Sa'adah, yaitu jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari subjudul yang dibawakan oleh beliau di sini, Kaifa akunu mukhlishan lillah fi jami'i a'mali, yaitu bagaimana cara agar bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah. Baik. Dikatakan di sini, Asy-syaitan yata'arradu lil insani liyufsida alaihi a'malahu as-salihah. Setan itu mereka selalu berupaya untuk bagaimana menjadikan amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang manusia itu rusak. Wala yazalul mu'min fi jihadin ma'adui iblis hatta yalqa rabbahu alal imani bihi. Maka seorang mukmin dia akan selalu dan senantiasa berjihad melawan musuhnya, yaitu iblis, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia beriman kepada Allah. Ini gambaran kita sekarang di dunia. Kita akan selalu berjihad melawan iblis dan para tentaranya, yang mana mereka tidak pernah bosan untuk menyesatkan kita, merusak amal ibadah kita, menjadikan kemudian kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, karena memang itu diantara misi mereka. Wa ikhlasi jami'i a'malihi lahu wahdah, dan mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya hanya semata-mata untuk Allah. Jadi itu bagian dari jihad kita sekarang. Bagaimana kita berupaya untuk mengikhlaskan niat kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ahammi awamilil ikhlas, maka di antara perkara-perkara yang penting di dalam kita menggapai keikhlasan ini, bisa dikatakan kayak apa ya, faktor-faktor utama untuk menjadikan kita bisa selalu ikhlas. Yang pertama, ad-du'a, berdoa kepada Allah. Jadi penulis di sini membawakan
Cara untuk ikhlas itu ada sekitar 8. Yang pertama, berdoa. Dikatakan di sini, al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Maksudnya hidayah di tangan Allah di sini hidayatut taufik. Hidayah untuk menerima kebenaran. Itu disebut dengan hidayah taufik. Sedangkan hidayah menyampaikan kebenaran itu namanya adalah hidayatul irsyad. Memberikan penjelasan, kita menjelaskan tentang kebenaran ini kepada manusia, itu disebut dengan hidayatul irsyad. Dan mereka menerima penjelasan kita, bisa mau menerima penjelasan kita, itu butuh kepada hidayatul taufik. Allah buka hati mereka untuk bisa menerima nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada mereka. Kayak misalkan ya, khotib berkhutbah di hadapan jamaah. Ketika khotib berkhutbah, tidak semua orang yang mendengarkan khutbah tersebut kemudian dia akan menerima semuanya, tidak. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak menerima. Ada yang dia memahami dengan sebaik-baiknya lalu kemudian menjadikan dia mengamalkan. Ada yang hanya sebatas dia sudah dengar tetapi dia masa bodoh. Nah, orang yang menerima apa yang disampaikan oleh khotib tadi dari nasihat-nasihat itu lalu dia mengamalkan dalam kehidupannya, itulah contoh orang yang diberikan hidayah taufik. Tetapi orang yang dia mendengar tapi dia tidak bisa menerima, bahkan tidak bisa mengamalkan, berarti yang kurang dari dirinya ini adalah hidayah taufik. Allah masih tutup hatinya, belum bisa menerima. Kayak Abu Thalib. Abu Thalib kan sudah disampaikan oleh Nabi SAW hidayah kepada dia. Bahkan dia sendiri mengakui tentang kebenaran Islam yang Nabi SAW diutus dengannya. Tapi apa yang kurang dari Abu Thalib itu? Allah tidak memberikan dia hidayah taufik untuk menerima keterangan-keterangan yang datang dari Nabi SAW. Maka sebagian para ulama ketika menyebutkan tentang ihdinas siratal mustaqim, ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu berikanlah kami hidayah taufik untuk bisa menerima segala kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita. Itu maksudnya. Agar Allah membuka hati kita untuk kita bisa menerima nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Karena di antara tanda kebaikan seseorang itu juga ketika hatinya bisa menerima nasihat untuk menjadikan dia pribadi yang lebih baik. Karena kalau hati sudah menolak, itu indikasi berarti kita memiliki hati yang keras, hati yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bagaimana kondisi hati itu kalau sudah sakit. Kalhiya bal asyad, gimana ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bal hiya asyaddu qaswa. Ya. Kal hijarati bal hiya asyaddu qaswa. Jadi hati itu kalau sudah sakit, kalau sudah keras, maka dia lebih keras daripada batu. Dan kalau disampaikan kepadanya nasihat, itu yang kemudian nasihat itu tidak akan bisa dia terima, tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. Maka minta kepada Allah, karena hidayah di tangan Allah.
Wal qulubu baina isba'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Dan hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sekehendak Allah taala. Falja ila man biyadihil hidayah. Maka berharaplah dan tunduklah kita kepada yang di tangannya ada hidayah tersebut, yaitu Allah Ta'ala maksudnya. Kita tunduk, kita berharap, kita merendahkan diri kita kepada pemilik hidayah, yaitu Allah. Wa adhir lahu hajataka wa faqrak. Dan tampakkan bahwasanya kita sangat butuh kepada hidayah tersebut. Tampakkan di hadapan Allah kita sangat butuh kepada hidayah itu. Tampakkan di hadapan Allah kita adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah, yang butuh kepada pertolongannya. Was'alhu dauman al-ikhlas. Dan selalu minta kepada Allah Ta'ala keikhlasan. Jangan pernah berhenti meminta keikhlasan. Waqad kana aktsaru du'ai Umar bin Al-Khattab. Karena di antara doa yang sering diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, di mana Umar mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal ibadahku amal saleh. Waj'alhu liwajhika khalis. Dan jadikanlah amalku itu semata-mata untukmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'. Dan jangan sampai ada sedikit pun dari amal itu aku niatkan kepada selain engkau. Ya. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Umar. Padahal kita pikir Umar sahabat yang luar biasa, sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita supaya kita jangan pernah berhenti untuk meminta keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Mereka orang-orang yang dijamin masuk surga itu jamaah, tidak pernah mereka itu merasa jumawa dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari sebuah jaminan untuk masuk ke dalam surga. Namun selalu ada dalam diri mereka itu rasa khawatir. Kalau satu, mereka tidak ikhlas. Yang kedua, kalau mereka tidak bisa selamat di hari kiamat. Yang ketiga, kalau amal ibadah mereka tidak diterima. Selalu dalam diri mereka itu seperti itu. Sehingga itu tercermin dalam perbuatan-perbuatan mereka. Mereka selalu berdoa, selalu benar-benar semangat dalam beramal. Berkebalikan dengan kita. Kita yang belum dijamin masuk surga terkadang merasa amal ibadah yang kita kerjakan ini sudah cukup. Sudah cukup untuk kita bawa mati. Berbeda dengan para salaf. Berbeda dengan para sahabat yang bahkan mereka itu menangis ketika terluput dari mereka satu amalan. Kalau kita biasa-biasa saja. Bahkan banyak yang berprinsip masih ada hari esok. Padahal belum tentu kita akan bertemu dengan hari esok. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kita tahu bagaimana keutamaan Ibnu Mas'ud
Beliau pernah mengatakan dalam sebuah nasihat yang semoga nasihat ini bisa menyadarkan kita semuanya. Kata beliau radhiyallahu taala anhum, ma nadimtu ala syai'in nadami. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali tidak ada sesuatu yang paling aku sesali ala yaumin gharabat syamsuhu, melainkan penyesalanku tentang satu hari yang mana pada hari tersebut matahari terbenam, naqasa fihi ajali, disertai dengan usiaku berkurang, walam yazid fihi amali, sedangkan amal ibadahku tidak ada yang bertambah. Itu kondisi kita. Berlalu tapi tidak menyesal, berbeda dengan para salaf. Satu hari berlalu serasa sebuah kiamat, tetapi satu hari yang berlalu dari kita dan kita tidak mengisi dengan amal kebaikan, minimal berzikir kepada Allah. Tidak ada penyesalan, tidak ada namanya penyesalan dalam diri kita, tidak ada. Kita bersedih enggak? Itu tadi. Bahkan dengan mudahnya kita mengatakan masih ada hari esok. Padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan hari esok. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Maka para hadirin sekalian, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita terus berdoa, minta kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Kalau bukan Allah yang memberikan keikhlasan, siapa lagi? Siapa lagi yang memberikan keikhlasan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk kita mendapatkan keikhlasan ini, ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Amal yang dimaksud di sini amalan-amalan sunnah terutama. Amalan-amalan sunnah. Adapun kalau amalan wajib, umumnya itu dia sebagai syiar agama yang harus ditampakkan. Tetapi kalau amalan sunnah, hukum asalnya adalah disembunyikan. Bisa dipahami nih jemaah ya? Dikatakan di sini kullama istatara al-amalu alladhi yushra'u fihi al-ikhfa kana aqrabu ila al-ikhlasi wa arja lil qabul. Ketika amal tersebut senantiasa disimpan, yang mana itu memang merupakan amalan yang diperintahkan untuk disembunyikan, maka itu akan lebih menjadikan kita dekat dengan sifat ikhlas
dan lebih besar kesempatan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mendekatkan kita kepada keikhlasan dan lebih menjadikan kita memiliki kesempatan untuk amal ibadah itu diterima sama Allah. Wal mukhlisus shadiq. Nah, perhatikan ini. Dan orang-orang yang ikhlas, yang jujur. Karena ada orang yang mukhlis kadzib itu ada aja. Mukhlis kadzib itu artinya pura-pura ikhlas. Ada ikhlas. Tapi tidak bisa juga kita katakan dia tidak ikhlas. Karena yang mengetahui ikhlas atau tidak itu siapa? Hati. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Cuma ada manusia-manusia yang seperti itu. Al-mukhlis kadzib, pura-pura ikhlas. Kayak ada orang yang nangis beneran sama pura-pura nangis. Itu kan ada. Gimana sifat mereka? Yuhibbu ikhfa'a hasanatihi. Mereka senang kalau mereka menyimpan amal ibadahnya. Mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Kama yuhibbu an yukhfiya sayyi'at. Sebagaimana mereka senang untuk menyembunyikan keburukannya. Kita kan tidak senang kalau keburukan kita diketahui sama orang tuh. Dosa yang kita lakukan, aib lah kalau bahasanya. Ada di antara antum yang senang kalau aibnya ditahu sama orang. Nggak senang kita. Bahkan kita bisa sampai murka kalau ada orang-orang yang dengan sengaja membuka aib kita. Padahal kita sudah menutup rapat aib ini. Makanya kenapa para wanita, terutama para istri itu disifati oleh Allah Ta'ala dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian pakaian bagi mereka dan mereka pakaian bagi kalian. Karena di antara fungsi pakaian itu lisatril aurat, untuk menutup aurat. Terus apa maksudnya wanita itu sebagai pakaian atau masing-masing pasangan sebagai pakaian dari pasangan yang lainnya dengan maksud sebagai penutup aurat? Karena umumnya orang yang paling mengenal tentang keburukan dari pasangannya adalah pasangannya dia. Suami dia paling tahu keburukan istrinya. Istri paling mengenal apa yang menjadi keburukan suaminya. Maka orang yang paling utama yang harus menutup keburukan itu adalah pasangan kita. Maka kalau pasangan membuka, suami membuka aib istrinya, istri membuka aib suaminya, itu sama halnya dengan seorang itu dia melepaskan bajunya. Dan tersingkaplah seluruh auratnya. Nah, kita senang nih kalau keburukan-keburukan kita tidak kita ceritakan, tidak ada yang tahu. Dan setiap kita punya keburukan. Sampai ada sebuah ungkapan dari para ulama yang kalau tidak salah bunyinya, nanti kalau salah tolong carikan lagi ya. Mereka pernah mengatakan law kanatid dzunub laha ra'iha. Kalau sekiranya dosa itu memiliki bau, mengeluarkan bau, ma jalasa ilaina ahadun, tidak akan duduk seorang pun di antara kita di samping kita, karena setiap orang pasti mengeluarkan bau disebabkan karena dosanya. Sehingga pengertiannya
semakin banyak dosa yang kita kerjakan, semakin busuk bau yang akan dikeluarkan. Tapi di antara rahmat Allah Ta'ala, Allah menutup aib kita. Kecuali aib yang kita buka sendiri, kita ceritakan kepada orang. Karena ada sebagian kaum muslimin di zaman sekarang itu, yang mana bukan dia menutup lagi, bukan lagi dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, tetapi bermaksiat secara terang-terangan. Dan terang-terangannya itu bukan hanya sebatas orang-orang yang di sekitarnya melihat, tetapi seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini dapat mengakses kemaksiatan yang dilakukan dengan adanya kemaksiatan yang sifatnya live streaming. Atau berupa konten-konten yang sengaja mereka buat yang mengandung unsur kemaksiatan. Dia mempertontonkan keburukan. Maka benar sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak sudah punya rasa malu, maka silakan berbuat sesuka hatimu. Karena orang yang punya rasa malu, dia akan malu kalau orang lain mengetahui tentang keburukannya. Tapi kalau sudah mempertontonkan di halayak ramai, nah, saya tidak tahu sudah ini apa istilahnya. Apalagi dengan video tersebut dia mencari dunia, maka masuk dalam kategori ta'isa abdud dinar wa abdid dirham. Celaka budak-budak dirham dan celaka budak-budak dinar. Diperbudak oleh dunia, menjual kehormatan dirinya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Berkah? Bukan. Dari mana Ustaz tahu? Karena dia mendapatkan hal tersebut dengan cara yang tidak halal. Mempertontonkan aurat haram, mempertontonkan aib haram, lalu hasil yang didapatkan berarti haram. Maka jangan kita iri dengan mereka-mereka yang mendapatkan ratusan juta dengan cara mempertontonkan aibnya, tidak memberikan keberkahan kepada mereka. Baik. Wa taqaddama fi hadits sab'ati alladziina yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka telah disebutkan di dalam hadis 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, di bawah sebuah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 itu Nabi bersabda, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini sedekah sunnah. Karena sedekah wajib berupa zakat itu syiar, umumnya ditampakkan. Makanya kalau antum datang misalkan Al-Burhan membuka penerimaan zakat, ya, jangan nanti ketika antum bawa ini zakat dari hamba Allah, nggak boleh. Bilang namanya siapa. Kalau sedekah sunnah boleh, tetapi kalau zakatul fitr antum tidak boleh bilang dari hamba Allah. Tapi ketika antum umumkan, tidak perlu diumumkan satu-satu. Telah masuk zakat dari Bapak A nomor rumah sekian, Bapak B nomor rumah, di absen, tidak perlu. Kalau satu komplek bilang aja, alhamdulillah kita kemasukan zakat dari seluruh warga komplek di perumahan ini. Yang namanya tidak bisa kita sebutkan satu-satu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sifatnya sedekah sunnah, seperti misalkan ada satu muhsinin, dia ingin berbagi sembako, ya udah bilang aja dari hamba Allah, karena dia sifatnya
sunnah. Paham sampai di sini ya? Harus bisa dibedakan mana yang syiar, mana yang bukan. Sebenarnya seluruh agama, seluruh urusan agama itu syiar. Tetapi ada syiar yang besar yang memang harus disiarkan gitu loh. Ditampakkan dan itu disyariatkan. Tapi ada yang memang itu sifatnya itu amalan yang harus disembunyikan. Kayak sholat 5 waktu. Kalau laki-laki ke masjid, kalau ditanya mau kemana, kepo lu, kasih tahu mau ke masjid, ayo ikut. Sekalian kita kajian. Ya, nanti dikasih air putih. Itu syiar nggak apa-apa. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau antum lagi puasa sunnah, tidak perlu kasih tahu. Apalagi buat status foto lagi makan sahur. Alhamdulillah bisa bangun sahur. Semoga puasa hari ini lancar. Puasa sunnah nih. Kalau puasa wajib ya semua orang antum tahu mungkin sahur. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Ya. Foto jam masih jam 12, setengah hari lagi rek. Harusnya disimpan, enggak usah cerita orang. Ya udah. Enggak perlu diumumkan di halayak ramai, apalagi sampai antum pergi sewa headline news bagian muka di koran-koran itu kan. Enggak perlu. Itu hal yang tidak perlu karena umumnya itu harus disembunyikan. Nah, lalu Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan bagaimana orang ini menyembunyikan amalnya. Fa'akhfaha, dia simpan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nabi memberikan perumpamaan tangan karena umumnya tangan ini, ya, mereka itu memiliki kedekatan. Kalau mereka bekerja, mereka bersama-sama ngangkat meja. Ya, kecuali dalam perkara-perkara tertentu kayak makan pakai tangan kanan. Antum nyetir mobil, naik sepeda motor, kan umumnya pakai dua tangan, betul kan? Tapi ketika hal tersebut berkaitan dengan ibadah, maka tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai kiasan sampai orang terdekat aja tidak tahu. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, suami nggak tahu kalau kita melakukan ibadah, melakukan sedekah, melakukan ini. Kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, kenapa orang ini menyembunyikan amal ibadahnya? Li syiddati ikhlasihi, karena dia saking pingin ikhlas kepada Allah Ta'ala. Berbeda sama orang kita sekarang, kalau nggak cerita kayaknya nggak afdol. Betul ya? Kayaknya nggak afdal gitu. Maka setiap momen itu diabadikan. Setiap ibadah yang difoto nanti karpetnya cekrek. Ayo siapa yang tahu? Saya lagi taklim di mana? Ibu-ibu biasanya. Kadang ustadznya difoto cekrek. Ya. Subhanallah. Yaqul Bishr ibn Harith, berkata Bishr ibn Harith, nama beliau Abu Nasr, Bishr ibn Harith ibn Abdurrahman al-Marwazi. Beliau ini lebih dikenal dengan Bishr al-Hafi namanya. Lahir pada tahun 1152 Hijriah. Ulama tabi'in, hidup di abad kedua dan ketiga Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 152 dan wafat pada tahun 227. Berapa tahun itu? Sekitar 76 tahun. 76 tahun, lumayan lah ya. 76 itu lumayan. Ya. Kalau Syekh Abdul Muhsin sekarang yang masih hidup tuh usianya 90 lebih.
Dan kemarin sempat ngajar di usia beliau yang ke-90 masih. Ngajar di Masjid Nabawi. Cuma pas 90 atau 89 gitu lupa saya. Jadi sempat ngajar beberapa pertemuan, lalu kemudian beliau terganggu lagi kesehatannya. Maka kemudian sekarang berhenti total untuk mengajar. Tetapi mungkin masih belajar atau mungkin masih memberikan kajian sesuai kemampuan beliau. Masya Allah. Itu definisi umur yang panjang dan berkah. Jadi kalau minta sama Allah Ta'ala itu minta keberkahan usia. Jangan sekedar minta panjang umur. Tapi kalau umur panjang gak berkah, celokoh kita. Pendek berkah masih lumayan. Panjang berkah top ini. Dan sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang panjang usianya dan berkah usianya. Apa kata beliau? Perhatikan perkataan beliau yang sangat indah ini. Sebagaimana perkataan ini dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam buku beliau Siyar A'lami Nubala, biografi orang-orang yang mulia, pada jilid yang ke-10. Karena Siyar A'lami Nubala itu banyak jilidnya cuma panjang, tebel. Tapi ada yang sudah diterjemahkan. Kalau antum mau beli, beli aja. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi jujur ya, kemana-mana itu bahasa Arab itu, kalau antum bawa kitab bahasa Arab itu kayak gimana gitu. Keren ya. Keren aja gitu ya. Meskipun udah bisa baca gak apa-apa lah. Tapi antum bawa tuh sudah apa ya bahasa itu? Looks-nya tuh beda aja gitu. Mau kemana? Haji. Oh kita apa? Jalan kebahagiaan. Sudah dengar sama ustaznya tadi? Ya apa isinya? Oh Masya Allah. Masya Allah karena kan bisa baca. Ya. Apa kata beliau? La ta'mal litudkar. Jangan beramal karena ingin disebut-sebut. Umumnya begitu kita. Kita tuh pingin kalau beramal itu bulannya bawa ke Al-Burhan sapi limusin. Bukan untuk niatnya lillahi ta'ala, supaya jamaah Al-Burhan sapinya gede. Masya Allah, hebat orang itu. Jangan. Allah sia-sia. Gak ada manfaatnya. Lalu beliau mengatakan uktumis atau uktumil hasanatah kama taktumus sayyi'ah. Namun sebaliknya simpanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyimpan keburukan. Simpan. Nggak usah cerita sama orang. Sebagaimana engkau menyimpan keburukanmu rapat-rapat, amal ibadahmu kamu simpan. Nggak usah cerita sama orang. Cukup antara diri kita dengan Allah yang tahu. Karena Allah telah memberikan sebuah garansi, sebuah jaminan kepada kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan apapun yang kita lakukan, Allah tidak akan mungkin untuk menyia-nyiakannya. Pasti Allah akan memberikan balasannya. Allah pasti akan memberikan balasannya. Taib. Kemudian kita kan di sini waqad fuddilat, maka sungguh kita ini telah diberikan beberapa keutamaan, di antaranya seperti salat-salat sunnah. Mana contohnya salatul lail. Dan salat lail ini diutamakan atau lebih afdal daripada salat-salat sunnah di siang hari.
Karena memang salat malam itu kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal faraid salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib itu salat malam. Maksudnya jangan sampai kemudian salat yang terbaik ini kita kotori dengan keinginan kita yang ingin dipuji sama orang, ingin disanjung sama orang. Padahal salat ini ibadah yang sangat penting, ibadah yang besar, ibadah yang agung. Yang terkumpul pada salat ini luar biasa sekali keutamaan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan fa innaha mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhiyatun lil dzunub atau lis-sayyi'at. Salat malam itu sebagai penghapus kesalahan dan sebagai salah satu yang bisa menghalangi kita dari melakukan perbuatan maksiat. Kata para ulama, kalau ingin meninggalkan maksiat dan dibantu sama Allah, sering-sering salat malam. Itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Wa istighfarus sahar ala ghair. Demikian pula beristighfar di waktu sahur. Ini merupakan istighfar yang luar biasa. Allah utamakan istighfar di waktu ini. Makanya sampai Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di antara sifat orang beriman itu di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Apa maksudnya waktu sahur? Waktu sepertiga malam terakhir. Mereka beristighfar, meminta ampun kepada atas segala kesalahan-kesalahan mereka. Li'anna dzalika ablagul fil israr wa aqrabu ilal ikhlas. Karena di waktu-waktu tersebut itu sangat mungkin seseorang itu menyembunyikan amal ibadahnya dengan sebaik-baik. Enggak ada yang lihat. Ada yang lihat antum kecuali orang rumah. Tapi yang fenomena sekarang terjadi apa? Ketika sholat malam justru kemudian mereka melakukannya dengan cara live streaming tadi. Mereka menayangkan secara live supaya orang lain mengikuti apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian mereka berdoa di hadapan kamera. Ini mengganggu keikhlasan kita. Dan akhirnya kita pun sangat jauh dari kata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu. Belum? Sudah, nggak apa-apa, di luar sudah ada. Allahu Akbar,
حي على الصلاة La haula wala quwwata illa حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Taib. Kita tambah lagi satu. Kemudian yang ketiga, kiat untuk mendapatkan keikhlasan itu adalah an-nadharu ila a'malis sholihin mimman hum fawqak. Melihat kepada amalan-amalan orang soleh yang berada di atas kita. Ya, maksudnya di atas kita itu kesolehannya. Bukan melihat orang yang di bawah kita. Bukan berarti kita memandang orang dengan pandangan remeh, tidak. Cuma kadang orang tuh suka berprinsip gini, mendingan saya sholat daripada dia nggak sholat. Nah gitu. Salah prinsip itu jemaah. Harusnya antum menjadikan barometer di dalam amal itu orang-orang yang semangat dalam beramal, bukan orang yang malas. Tapi orang yang justru semangat dalam beramal. Fi a'malika sholihati tandur ila a'mali rijali zamanika mimman hum dunaka fi musabaqa ilal khairat. Jadi jangan melihat kepada orang-orang yang ada di zaman kita yang secara amal, secara zahirnya nampaknya mungkin tidak lebih banyak dari amalan yang kita lakukan. Wa tatalla daiman ila iktida'i bil anbiya was sholihin. Tapi yang harus menjadi patokan kita, gimana caranya supaya kita bisa meniru para nabi dan orang itu dia yang betul. Kalaupun yang hidup di zaman kita misalkan ikuti para ulama, kita berupaya untuk bagaimana mengikuti jejak mereka dalam ilmu, dalam amal, praktek keilmuan, praktek amalan mereka. Itu yang harus kita ikuti. Akhlak mereka seperti apa.
sama aja nggak apa-apa lah, kan dia juga nggak sholat. Salah antum. Kalau antum berprinsip mengikuti dia, dia aja nggak sholat, saya juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak puasa, keliru. Itu bukan standarisasi seorang yang beriman. Orang beriman itu standarisasinya harus orang soleh, terutama para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90, apa kata Allah? Ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan contoh-contoh ataupun petunjuk tersebut, ikutilah. Ya, kita mengikuti bagaimana mereka. Makanya ada sebuah buku yang berjudul Fabihudahu muqtadih. Kita mengikuti petunjuk para nabi, mengikuti petunjuk para rasul. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Usman Khamis. Kalau nggak salah bukunya dikaji sama siapa? Ustaz Fadlan kalau nggak salah. Ya, dikaji sama beliau. Bagus buku itu. Ya, mengikuti bagaimana petunjuk para nabi dan rasul, terutama di dalam mengamalkan agama ini. Bukan mengikuti orang-orang yang secara pengamalan tidak lebih baik daripada kita. Tapi sekali lagi, kita tidak memandang mereka sebelah mata, bukan itu. Tapi kita melihat secara zahirnya dia adalah orang yang jarang sholat, dia orang bermaksiat, ya udah. Jangan jadikan itu sebagai patokan kita. Dia aja begini kok. Tidak, tapi orang soleh yang kita jadikan sebagai patokan kita. Waqra' siyaras salihin minal ulama wal ubbad wan nubala waz zuhad. Maka bacalah perjalanan orang soleh dari kalangan para ulama, dari orang-orang mulia, dari orang-orang yang zuhud. Fahuwa arja li ziyadatil imani fil qalbi. Karena ini lebih menjadikan kita berharap agar keimanan itu semakin bertambah di dalam diri kita. Keikhlasan semakin bersemi dalam diri kita dengan kita membaca bagaimana perjalanan orang-orang soleh. Kita melihat bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka ibadah. Lihat Nabi itu sholat sampai kaki beliau bengkak, kan begitu kan? Kita juga sholat sampai kakinya bengkak, cuma sudah bengkak duluan gara-gara main bola. Betul? Suka bal-balan? Suka atau enggak? Kok malu-malu? Suka gitu loh. Suka bal-balan? Sudah berapa golnya? Berapa golnya sekarang? Nggak tahu cetak gol ya? Oh, kiper berarti. Neng nggak tahu cetak gol ya kiper kan? Kecuali gol penalti. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di poin yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ada yang mau bertanya? Fadhal, ada yang mau bertanya? Ibu-ibunya nggak bisa bertanya kan? Karena tidak ada akses. Bisa? Ayo Bu, bertanya Bu. Ada mic-nya? Iya. Tanya Bu, kalau ada pertanyaan. Daripada saya diprotes nanti nih. Langsung. Assalamualaikum. Iya Bu. Belum selesai tadi kita mencatatnya doa biar ikhlas. Oh, belum selesai mencatatnya. Saya bacakan ya. Kata Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal ibadahku ini amal yang saleh. Waj'alhu liwajhikal khalisa, dan jadikanlah semuanya ikhlas karena mengharapkan wajahmu.
wala taj'al li ahadin fihi syai', dan jangan sampai ada satu bagian dari amal itu kita berikan kepada selainmu. Sudah, Bu? Oh, hilang. Ini orang ikhlas nih, bertanya tapi nggak mau jawab lagi. Hah? Oh, jelas. Allah maha bisa. Tidak ada, kita tutup ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.